Paham, Bu. Oke, sekarang kita ke latihan workshop ulang balik ke yang STMJ. Mbak Alisha mana Mbak Alisha? Aman ya, di chat semua bisa mengikuti ya. Yang tertinggal bisa lihat panduan dari Mbak Alisha di chat. Oke, tadi adalah model regresi berganda. Sekarang kita akan membuat model intervening atau structural equation modeling yang sederhana dulu dari variabel ini. Oke, kita lihat. Kualitas layanan, katanya Puji, berdampak tidak terhadap kepuasan nasabah. Kualitas layanan. Kalau kualitas layanan STEM Muhammadiyah Jakarta meningkat, kira-kira mahasiswanya puas nggak? Puas. Berarti ada pengaruh nggak? Iya, ada. Ya, berarti kita bisa modif modelnya. Judulnya jadinya seperti ini. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah. Berarti ada berapa hipotesis kira-kira? Kita buat dulu connecting-nya. Klik connect, Ji. Udah diklik connect? Udah. Ya, klik lagi di kualitas layanan. Udah. Terus tarik ke bawah. Udah? Udah. Oke. Model ini adalah disebut structural equation modeling. Kenapa? Karena ada dua variabel dependen. Satu dependen murni, yang satu independen murni kualitas layanan, ya. Dan yang satunya lagi adalah kepuasan nasabah yang memiliki dua fungsi. Satu sebagai dependen dari kualitas layanan dan satunya adalah independen untuk loyalitas. Paham nggak, Ji? Ya, jadi si kepuasan nasabah ini dipengaruhi oleh kualitas layanan, tapi dia juga mempengaruhi loyalitas nasabah. Jadi perannya dia tuh ganda. Ya, dia sebagai independen untuk loyalitas dan sebagai dependen variabel untuk kualitas layanan. Maka si kepuasan nasabah inilah disebut sebagai variabel intervening atau mediating. Sama nggak dengan moderating? Beda. Ya, kalau moderating itu ada variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh X terhadap Y. Kalau kepuasan nasabah ini adalah variabel mediasi yang memediasi kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Jadi kualitas layanan itu bisa berpengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah, bisa juga berpengaruh secara tidak langsung melalui kepuasan nasabah. Oke, yang masih belajar atau yang sedang menyelesaikan skripsi dan tesisnya bisa sambil dicatat. Kita akan membuat rumusan masalah research question, kemudian hipotesis, dan pengujian hipotesis. Research question yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah? Nah, maka model regresi yang pertama adalah kepuasan nasabah sama dengan beta 1 kualitas layanan. Untuk menguji hipotesis yang pertama, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Di rumusannya, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah? Maka hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Paham, Ji? Ji, mana Uji? Iya, Bu. Oke, masih bisa monitor ya. Oke, itu rumusan yang pertama. Rumusan yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Maka jawaban sementaranya atau hipotesisnya adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ikutin panah aja. Rumusan yang ketiga, apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Maka jawaban sementara atau hipotesis ketiga adalah kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Sudah selesai? Belum. Ini adalah pengaruh langsung. Berarti ada satu lagi pertanyaan yang merupakan pertanyaan indirect atau tidak langsung.
ya, indirect question. Berarti rumusan yang keempat adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah? Maka hipotesis atau jawaban sementaranya adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. Artinya hipotesis ini tinggal kopas dari rumusan masalah. Tapi ketika membuat hipotesis harus ada dasar teori. Karena ini adalah penelitian verifikatif. Memverifikasi data di lapangan dengan teori yang sudah ada. Oke, jadi ada 4 rumusan, ada 4 hipotesis, dan ada 4 beta untuk menguji hipotesis. Ya, beta yang pertama adalah kualitas layanan terhadap kepuasan, beta yang kedua kualitas layanan terhadap loyalitas, beta yang ketiga kepuasan terhadap loyalitas, dan beta yang keempat adalah indirect effect, kualitas terhadap loyalitas melalui kepuasan. Nah, bagi Anda yang sedang tesis, Anda diharuskan berbeda penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Atau bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan riset, Anda bisa men-state bahwasannya penelitian ini belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ya, di mana penelitian ini mengisi celah kekurangan si A, si B sebutkan, ya, dan penelitian ini menguji secara komprehensif pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini akan menjadi novelty. Atau ketika Anda yakin dari referensi nasional dan internasional Anda, memang tidak pernah ada yang menguji pengaruh tidak langsung, katakan, ya, penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali menguji pengaruh bla 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 terhadap ini secara komprehensif baik direct maupun indirect. Ya, biasanya kalau mau terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi wajib ada novelty, ya, kebaruan, state of the art, dan itu yang paling dinilai. Kemudian implikasinya, implikasi praktis dan implikasi teoritis. Tidak hanya sekedar berbicara angka-angka statistik. Oke. Ya, memang tuntutan bagi Bapak Ibu dosen untuk publikasi di Scopus, ya. Tadi seperti yang disampaikan Bu Nova, alhamdulillah saya juga dan teman-teman di STIM Muhammadiyah Jakarta mengoleksi dari Q1 sampai Q4 ada semua, ya. Oke. Berikutnya kita mulai uji validitas reliabilitas. Ji, yuk mulai lagi kalkulet. Terus klik apa? Uji validitas sama reliabilitas. Yang tadi. Nah, PLS. Algoritma. Terus? Langsung start calculation. Oke. Terus? Balik lagi ke gambar biar cepat. Ini nilainya masih sama karena ini pernah kita uji sebelumnya, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau merubah model, kayaknya nih kepuasan nasabah atau misalkan hasil uji hipotesisnya nggak ada yang diterima, Bapak Ibu pakai ini satu jadi variabel intervening atau jadikan dia sebagai moderating selama secara logis itu ada keterkaitannya, didukung oleh teori, walaupun peneliti terdahulu tidak ada, jalankan, go ahead, ya. Justru ini akan menjadi temuan yang baru untuk penelitian model loyalitas nasabah ini. Oke, kita ke PLS algorithm. Kita lihat R-square-nya. R-square-nya untuk kepuasan, berarti kita punya dua model, ya, dua dependen, karena ini ada dua dependen, loyalitas dan kepuasan. Kepuasan tinggi 55,4%, loyalitas juga tinggi 55,9%. Nah, kalau misalkan ada dua dependen, karena menggunakan structural equation modeling, goodness of fit modelnya seperti apa untuk seluruh pemodelan atau SEM ini? Kita akan menggunakan Q-square, ya, predictive relevance namanya, ya. Saat ini mungkin tidak saya sampaikan karena hitung-hitungan, ya, mungkin hanya rumusnya saja bisa dicatat. Q-square ini predictive relevance ini adalah nilai, ya, R-square pertama, model pertama itu ada kepuasan. Uji bisa sambil catat, ya. Q-square sama dengan, ya, Q-square sama dengan 1
1 dikurangi. Ya, 1 dikurang. Dalam kurung, 1 dikurangi R square yang pertama. Satu lagi ya, 1 dikurangi R square yang pertama. Artinya ini error yang pertama. Error yang pertama berapa? Kepuasan nasabah berarti errornya 1 dikurangi 0,554, berarti 44,6%. Berarti 1 dikurangi 0,44. Nah, 0,44 kalikan dulu dengan error dari loyalitas nasabah. Berarti 1 dikurang dalam kurung J, 1 dikurang lagi R square model pertama, ya. Kemudian dalam kurung baru lagi, 1 dikurangi R square model kedua. Ya. Mbak Lisha mungkin bisa bantu catat di chatnya. Q square sama dengan atau predictive relevance atau geston ya. Itu adalah 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurang R square model pertama. Kemudian dalam kurung baru lagi 1 dikurangi R square atau R square itu R kuadrat ya. Model kedua. Nah, error model pertama model kedua dikalikan, kemudian baru 1 ini dikurangi perkalian error model pertama dan error model kedua. Simpelnya gini, 1 dikurangi dalam kurung 0,446 ya, dalam kurung lagi 0,441. Nah, 0,446 sama 0,441 dikalikan, hasilnya 1 dikurangin itu. Itu adalah Q square. Nilainya biasanya lebih tinggi dari ini. Misalkan nilainya 80%. Maka SEM model pemodelan ini adalah goodness of fit modelnya sangat bagus ya, 80%. Misalkan. Itu dihitung manual ya. Oke, semua valid, semua reliable. AV-nya juga tinggi. Sekarang kita tinggal send misalkan Ji ya. Send kemana? Ke gambar. Di bab 4 itu tinggal insert picture, insert picture. Jadi setiap eksekusi, setiap kita mendrop atau kita mengkalkulate selalu dikirim ke gambar ya Ji. Klik export. Masih ingat nggak? Ya, klik kanan. Coba sekarang tuh. Klik apa? Klik kanan, terus export as image to file. Terus? Diganti JPEG karena nggak semua komputer support. Oke, ganti JPG. Terus namanya uji hipotesis misalkan. Ya, kalau tadi saya lupa yang uji validitas juga sama ya Ji, nanti di export ya. Oke, terus klik. Oke, save. Langsung muncul ya di gambar. Udah keluar nggak Ji? Sudah Bu. Kecepatan uji ya? Oke, udah Ji ya modelnya udah keluar nih. 8. Banyak software yang dibuka, agak sedikit lemot. Ya, sudah ya. Paham ya Ji ya? Iya. Sekarang tinggal uji hipotesis. Tadi gimana uji hipotesisnya? Klik. Calculate. Oh, klik calculate, terus habis itu LS. Uji hipotesis. Uji hipotesis berarti yang bootstrapping ini. Ya, oke. Terus habis itu? One tile. Nah, terus? Dari start calculation. Oke. Keluar. Oke, kita lihat. Ini adalah hipotesis langsung, ya. Coba uji lihat pengaruh kepuasan kualitas layanan terhadap kepuasan dulu. Ini kenapa ngacak? Karena dia ngikutin abjad ya. Kita fokus ke hipotesis pertama. Tadi hipotesis pertama adalah kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Positif nggak Ji koefisien regresinya? Positif Bu. Signifikan nggak Ji? Signifikan nggak? Gimana? Signifikan nggak? Kenapa signifikan? Kurang dari 0,05. Pintar. Nggak usah lihat tes statistik ya. Cuekin tes statistik ya. Ribet. Cukup fokus di p-value. Oke. Artinya apa, Ji? Artinya apa artinya? Artinya hipotesis diterima atau ditolak? Diterima.
Diterima. Artinya kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah. Ya, berarti hipotesis pertama diterima ya. Dijelaskan tuh di bawah. Sekarang, hipotesis yang kedua. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Positif nggak hasil pengujiannya? Positif. Signifikan nggak? Signifikan. Berarti hipotesis kedua diterima, ditolak. Diterima. Artinya, kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. Oke, jelaskan maknanya ya. Artinya semakin kepuasan meningkat, maka loyalitas nasabah akan meningkat. Jadi kepuasan nasabah itu merupakan faktor penentu dari loyalitas nasabah. Jelaskan hasil penelitian ini ya, sependapat dengan teori bla bla bla, jelaskan Parusraman atau siapalah ya, Kotler lah, dan sesuai dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas. Nah, apa implikasinya? Jelaskan. Ya, jadi tidak hanya sekedar bicara angka-angka statistik, baik itu di level S1, S2, apalagi S3 ya, dan juga dosen-dosen peneliti. Jadi implikasi ini yang penting ya, kalau Bapak Ibu mau tembus Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, atau kalau mau mulai dulu Q4 aja dulu ya. Yang penting satu, dasar teorinya ada, dan berdasarkan rujukan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus juga, mengambil penelitian terdahulunya juga, penelitian-penelitian terdahulu yang terindeks Scopus juga. Jadi hindari penelitian dari jurnal-jurnal nasional, kecuali jurnal internasional di Indonesia yang memang bereputasi. Kalau misalkan boleh nggak Bu, saya pakai jurnal nasional karena kebetulan saya mau mensitasi misalkan penelitian yang di jurnal internasional ini sulit didapatkan karena case-nya di Indonesia, silakan. Tetapi tidak lebih dari 20%. Ya, jadi 80% usahakan itu adalah jurnal-jurnal internasional. Ini untuk trik Bapak Ibu dosen yang saat ini mengikuti workshop ya. Itu berdasarkan pengalaman dan kebetulan saya juga salah satu reviewer di jurnal terindeks Scopus. Oke, berikutnya hipotesis yang ketiga, Ji. Hipotesis yang ketiga, kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Oke. Positif nggak hasil pengujiannya? Positif. Oke. Signifikan nggak? Signifikan. Signifikan ya. Berarti ketiga hipotesis langsung ini diterima ya. Bagaimana cara menguji hipotesis yang keempat? Ya, atau rumusan yang keempat, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah? Maka untuk menguji hipotesis indirect effect, kita akan klik total indirect effect di bawah final result. Ada, Ji? Ada, Bu. Oke, coba klik uji. Udah. Ini merah. Merah. Kenapa merah? Merah merona. Kenapa merah? Pertanyaannya. Karena di bawah atau di atas? Oh, di atas 0,05. Oke. Kalau misalkan kita taraf signifikansinya 5%, maka hipotesis tidak langsung ini ditolak. Artinya kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan dalam taraf signifikansi 5%. Tapi ketika menggunakan taraf signifikansi 10%, biasanya kita kalau di penelitian-penelitian itu pakai bintang. Bintang 3 itu untuk level signifikansi 1%. 2 bintang itu signifikansi 5%. Bintang 1 itu untuk level signifikansi 10%. Jadi Bapak Ibu atau mahasiswa nggak usah risau kalau dia masih di bawah 10%. Katakan dia signifikan tetapi pada level 10%. Artinya kita tidak berbohong ya, kita menyampaikan apa adanya. Kalau di bawah, kalau di atas 5%, memang di 5% ditolak, tetapi dia signifikan pada level 10%. Ya, tadi dengan bintang tadi si pembaca biasanya paham, oh ya berarti dia signifikannya di 10%. Kalau bintangnya 3, oh berarti dia signifikansinya di 1%. Artinya p-value dia nilainya di bawah 0,01. Biasanya tadi nemuin yang ini nih.
Ada 0,0000. Nah, ini nih, ini namanya signifikan di level 1%. Biasanya bintangnya 3 kalau untuk publikasi atau di pembahasan ya. Gimana Ji? Udah bisa Ji? Insya Allah. Langsung selesai nih skripsinya Uji ya. Oke, sekarang balik lagi ke latihan workshop. Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan model yang ketiga, yaitu model moderasi. Nah, untuk model moderasi, karena tadi kepuasan ternyata tidak mampu memediasi di level 5% kualitas layanan terhadap loyalitas, kita buang panahnya. Misalkan kita mau jadikan dia moderasi, artinya kepuasan ini memperkuat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Kita delete ya. Uji klik panahnya Ji dari kualitas layanan ke kepuasan. Ya. Sudah, delete. Klik kanan, delete. Nggak usah kanan juga boleh atau di klik kanan boleh, langsung menu delete di laptop juga boleh. Sudah? Nah, sekarang kita akan buat moderasi. Rumusan masalahnya gimana kalau moderasi? Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas? Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas?